Jadi kita melanjutkan untuk slide-nya. Kemarin katanya yang di El Nino yang di Google Drive itu nggak bisa dibuka katanya. Coba saya send via chat tadi ya. Kita melanjutkan yang kemarin. Untuk yang TCP/IP ini dipelajari sendiri saja karena sebelumnya sudah kita bahas di semester sebelumnya. Salah satu syarat sertifikasi MTSNA sudah paham tentang TCP/IP, termasuk subnetting, termasuk IP public dan IP private, BGP, TCP port-portnya berapa saja itu muncul di ujian nanti. Nah, kita akan membahas ke bagian mengakses router OS atau mengakses MikroTik router board router OS. Kemarin yang sudah berhasil install JNS3 bisa mempraktekkan dengan JNS3. Kalau yang belum berhasil nanti kendalanya bisa disampaikan apa. Atau mungkin komputernya nggak kuat juga nggak usah dipaksa apa-apa. Cuman nanti kesulitannya ketika ujian itu kan ujiannya sebenarnya open book sih, nggak susah-susah amat gitu. Dan yang nggak ada prakteknya, cuman nanti yang ditanyakan terkait dengan fitur apa yang ada dalam MikroTik atau yang ada dalam routerboard, itu nanti kesulitan dalam mencari di bagian mana, sebelah mana. Gitu. Ya beda saja orang yang sudah pernah hand on perangkatnya, yang sering ngoprek atau yang setiap hari buka-buka, lihat-lihat fitur-fiturnya, sama yang belum pernah sama sekali. Diusahakan saja untuk bisa install JNS3 ya, install di JNS3 di MikroTik JNS3. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke, jadi cara mengkonfig atau mengakses MikroTik router OS itu ada banyak cara sebenarnya. Kalau kita belajar Cisco, perangkat Cisco beneran, itu Cisco yang tidak ada IP-nya yang baru beli itu harus diakses menggunakan kabel konsul atau terminal. Tapi kalau MikroTik, ini ada pilihan bisa pakai kabel konsul atau pakai kabel UTP biasa. Nah, jadi diakses menggunakan kabel UTP biasa. Walaupun tidak ada IP-nya ya, ada IP-nya bisa diakses, tentunya nggak ada IP-nya juga tetap bisa diakses. Seperti itu. Nah, kalau untuk simulasinya disimulasikan di JNS3, ya tentunya kita harus memasang kabel ke arah mana? Ke arah laptop kita. Laptop itu Windows kita itu. Karena JNS3 ini close, tidak connect kemana-mana. Kalau kita mau mengkonfig, sebenarnya ya konfignya lewat konsul langsung. Konsul langsung seperti ini. Nah, kalau ini langsung ke perangkatnya di dalam JNS3. Tapi kalau kita mau mengakses lewat laptop by remote, kalau tadi kan by local, kalau by remote dari arah Windows, nah kita harus menghubungkan menggunakan kabel. Kabelnya dihubungkan kemana? Kabelnya dihubungkan ke interface yang ada di laptop. Dalam hal ini interface-nya yang kita pakai adalah interface loopback. Interface loopback itu interface yang kita create. Nah, kita create sendiri untuk keperluan khusus, tidak melibatkan interface fisik. Seperti itu. Cara install loopback sudah saya sertakan di El Nino yang di bahasan sebelumnya. Kemudian cara mengkoneksikan dengan MikroTik yang ada JNS3 juga cukup mudah, tinggal kita create, kita buka satu cloud, kemudian kita ambil loopback-nya di sini, kita tambahkan, baru kita konekkan. Nah, untuk meremote paling mudah tanpa ada IP-nya, paling mudah tidak menyusahkan kita mengkonfigurasi di awal itu menggunakan software namanya Winbox. Nah, Winbox itu downloadnya di mikrotik.com.
software Winbox ini. Sesuaikan dengan arsitektur dari Windows-nya. Kalau Windows-nya 64 ya 64, Windows-nya 32 ya 32. Dan baru dijalankan Winbox-nya. Jadi Winbox-nya itu di laptop ya, di laptop kita. Meremote arah router MikroTik yang directly connected dengan laptop. Nah, jadi cara jalankan dari nol dulu. Di Winbox-nya ketika kita jalankan pertama kali munculnya seperti ini. Nah, kita cek di neighbor. Oh, neighbor-nya ada banyak. Ini soalnya di interface. Sorry, saya matikan dulu yang ke arah dari wireless saya juga nyala. Jadi wireless saya sebentar ya. Biar nggak bingung. Oke. Nah, begitu kalian connect laptop, connect dengan perangkat benerannya, perangkat realnya itu kan pakai kabel UTP, itu akan terdeteksi namanya Neighbor Discovery Protocol atau MNDP, MikroTik Neighbor Discovery Protocol. Kalau Cisco dia punya CDP, Cisco Discovery Protocol. Protokol yang running di layer 2 tanpa melibatkan IP address, karena IP address di layer 3. Jadi yang kedetek di sini MAC address-nya tanpa ada IP-nya 000. Nah, kalau ini tidak kedetek, tidak mancar, berarti ada something wrong, ada apa namanya yang menghalangi, misalkan layer satunya aja nggak connect, misalkan kabelnya aja putus, misalkan di krokot tikus kan, atau interface-nya nggak kedip-kedip, itu indikator layer satunya nggak connect. Layer satunya nggak connect apalagi layer 2. Ingat TCP/IP kita troubleshoot dari yang layer paling bawah, layer fisik. Nah, layer 2 sudah connect. Nah, ini bedanya dengan perangkat lain. MikroTik ini bisa dikonfigur atau bisa diremote by layer 2. Jadi tanpa ada IP address yang kita config, jadi kosongan, itu bisa remote by MAC. Jadi dia menggunakan protokol khusus yang running di layer 2. Di default loginnya admin kosong, admin password kosong, connect, masuk. Nah, artinya kita meremote dari laptop ke router perangkat. Nah, bentuknya pakainya seperti ini, GUI. Kalau langsung pakai JNS3, pakainya langsung CLI, command line, atau terminal. Kalau pakainya Winbox yang terkoneksi dengan kabel seperti ini bisa pakai GUI. Itu. Nah, Winbox ini bisa pakai Mac Winbox namanya, remote Mac atau Mac IP. Kalau Mac saja bisa, apalagi remote IP tentunya sangat bisa sekali. Apalagi kalau perangkat kita jauh di internet sana, in the middle of nowhere, di internet, saya remote di UK, remote di Arab, dimanapun, asal dia punya IP public yang bisa dihubungi, kita bisa meremote perangkat tersebut. Contoh seperti ini, bisa punya klien misalkan di Jeddah, di Madinah, sebatas dia punya IP public, saya connect, ya saya bisa membuka router ada di Madinah sana. Routernya Madinah Core 1, Madinah tipenya apa, CCR, Cloud Core Router 1036. Nah, tinggal config IP address-nya berapa, fiturnya apa saja yang mau diaktifkan, nah, seperti itu. Itu by IP. Kalau layer 2 belum ada IP ya by MAC. Namanya yang kita remote adalah MAC-nya. Kalau sudah ada IP-nya kita bisa remote IP-nya. Bisa kita simpan juga di sini sebagai apa namanya buku, kayak buku telepon. Nah, ini tampilan Winbox seperti ini, ada menu, ada kalau masuk lagi di dalam menu ada submenu. Jadi IP itu ada submenunya banyak, IP address, IP cloud, IP DHCP. Sistem juga ada banyak, sistem logging, sistem dan sebagainya. Tool ada banyak tool. Nah, ini kalau tidak sering buka atau tidak pernah mencoba, tentunya tidak akan familiar. Nanti ya kalau ada pertanyaan terkait dengan scheduler ada di sebelah mana, atau reset configuration ada di sebelah mana, atau cara konfignya bagaimana, nanti agak gelagapan karena belum pernah nyoba atau belum pernah melihat sama sekali.
Oke, itu ya. Jadi kita bisa remote pakai Mac Winbox namanya. Sangat mudah konfigurasinya. Nah, ada lagi teknik yang lain meremote pakainya apa? Ya pakai SSH, pakai web bahkan bisa. Tapi syaratnya harus TCP/IP-nya connect. Jadi harus ada koneksi TCP/IP antara laptop dengan perangkatnya. Artinya apa? Artinya laptop harus kita config IP-nya satu segmen dengan IP dari perangkat tersebut. Portnya juga harus sesuai. Misalkan bahkan kalau blank sebenarnya kalau kita beli perangkat baru itu sudah ada IP-nya sebenarnya 881. Ada default config-nya. Cuman default config itu harus segera kita hapus kalau pertama kali config karena itu tidak dikhususkan untuk kita. Jadi itu perangkat di default config-nya untuk setting yang umum gitu kan. Kalau kita kan nanti di setting untuk macam-macam nanti nggak cocok. Jadi pertama kali kalau kosong, contohnya yang di JNS3 ini router ini kosong dengan kosong nggak ada konfigurasi apapun. Nah, kan saya kasih IP di sini nanti 881, 882 sudah saya config di laptop di interface loopback-nya. Nah, cara config-nya mudah kalau pakai Winbox ya, beda dengan kalau Cisco kan harus ketik semuanya. Kalau ini tinggal IP, address, tambahkan add di interface mana, di interface yang connect ke sini. Nanti dicek dulu kalau ini pakai label ini. Nah, klik labelnya. Ini interface E0, E0 itu ether 1 karena dia mulainya dari 0. Satu IP-nya berapa? 192.168.8.1. Nah, ini kesalahan kadang yang terjadi. Kita tidak mendefinisikan subnet mask. Kalau kita tidak mendefinisikan subnet mask, ini artinya /32. IP dengan /32 itu IP itu sendiri, tidak punya subnet. Jadi tidak terkoneksi, tidak bisa terkoneksi kemana-mana kan nggak punya teman. /32 kan hostnya 1. Bisa connect nggak dengan 882? Nggak bisa, dia beda segmen. Karena dia 881 nggak punya teman. Kalau sudah saya config misalkan di ether 1, nanti tetap nggak bisa di remote. Karena nggak bisa connect dengan laptop. Jadi jangan sampai lupa. Setiap kita config IP, itu config subnetnya. Nah, ini networknya nanti akan berubah sendiri, nggak usah di-set. Nah, dia sudah tahu, pinter dia Mikrotik. Jadi kalau 24, subnetnya 0. Ini kalau 129 misalkan. 129. /25. Nah, subnetnya berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Subnetnya ini belum ketahuan nih. Subnetnya berapa? Oke, kok subnetnya apa? Networknya berapa? Ada yang tahu nggak? Subnetting nih. Ada yang sudah jago subnetting nggak? Ayo, networknya berapa? 880? Bukan, coba. Nah, kalau Mikrotik itu tidak perlu ngitung networknya. Kalau di Linux kan kadang kita ngeset IP /berapa, networknya harus dipikir dulu berapa. Kalau di Mikrotik ini langsung ketika kita apply IP-nya nanti muncul networknya. Nah, ini network ID-nya. String IP-nya juga kelihatan. Networknya 128.168.25. Oke, kita pakai yang tadi 881/24. Nah, sudah kita set IP-nya sudah ada di ether 1 yang menuju ke laptop. Nah, kita cek pakai ping dari laptop. Nah, connect-nya kan ke laptop langsung. 2168.881. Oke, replay. TTL-nya 64, berarti dia direct connect. Nah, bandingkan ya kalau saya disconnect. Ini mungkin 881 ada di internet juga sih. Oh, nggak ada. Nah, nggak connect. Enaknya kalau di Mikrotik juga kita tidak, kalau mau menghapus tidak hapus permanen pun bisa. Jadi kalau suatu saat butuh lagi ya tinggal diklik saja. Bedanya dengan Cisco, kalau Cisco ya dibuang. Bahkan kalau di Cisco itu untuk mendelete IP saja harus menuliskan kembali IP tersebut. Kalau pakai command line.
bukan pakai tracer ya. Kalau pakai tracer mah tinggal itu tidak ada sebenarnya kalau di real networknya atau real perangkatnya pakai tracer ngetik pakai ngeklik itu nggak ada, perangkat Cisco tidak diklik-klik seperti itu. Harus pure semua lewat terminal. Kalau mikrotik pakai terminal juga bisa. Kalau yang mau jadi berlagak gig gitu kan. Nah, ini IP address, add addressnya berapa, address 192. Nah, seperti ini, interface berapa. Kalau lupa tinggal di tab. Nanti kelihatan. Ini sama konfigurasinya lewat terminal atau lewat GUI sama. Oke, kalau sudah kita config, ya kita ping sudah bisa, ya tentunya kita by SSH, by telnet sudah bisa semuanya. Kalau SSH sama telnet pakainya putih ya softwarenya. Ini masukkan IP-nya, remote, agak lama generate key-nya kalau di JNS3 karena dia simulator. Nah, sambil kita tunggu, nah ini bisa nih sudah generate key, sudah masuk. Ini remote pakai SSH. Nah, passwordnya kosong, jadi langsung masuk. Kalau passwordnya ada, kita masukkan password. Ini perintahnya juga sama ya. Warna-warnanya juga warna-warni, tidak seperti Cisco yang monoton. Nah, ini konfigurasi lewat SSH. Atau bisa juga kalau sudah ada IP-nya, sudah connect antara laptop dengan router, TCP IP, kita bisa remote by web browser. Jadi pakainya web browser. Jadi banyak cara. Nah, ini. Menunya hampir sama, tampilannya hampir sama dengan Winbox. Cuman mungkin ada yang lebih familiar pakai Winbox, ada yang lebih familiar pakai web browser seperti ini. IP address ya di menu IP, address, terus mau di-config baru atau add atau edit, nah, gampang. Ini memudahkan sekali kalau sudah ada GUI-nya, memudahkan. Jadi tidak perlu lagi menghafal komen lainnya untuk mengkonfig. Oke, berikutnya ini Winbox. Oke, Webfix sudah, terminal pakai SSH, telnet bisa, konsol. Nah, kalau konsol ini khusus untuk perangkat yang ada port serialnya ya. Jadi kalau perangkat-perangkat kecil biasanya nggak punya serial konsol. Tapi kalau seri-seri tertentu, misalkan CCR 1036, ini ada port tambahan. Nah, ini namanya port serial. Kita bisa mengkonfig melalui port serial. Cuman ini bukan untuk konfigurasi router, ini sebenarnya biasanya untuk maintenance. Biasanya kalau routernya nggak bisa di remote lagi, bermasalah, untuk mereset. Nah, itu pakainya konsul, kabel konsul. Kalau yang router kecil nggak punya. Kemudian beralih ke lisensi. Lisensi mikrotik. Ini ada di wiki mikrotik bagian license. Kita klik dulu URL-nya. Mikrotik ini memiliki tingkatan lisensi tertentu. Jadi ada yang lisensinya 0, trial, ada demo, 3, 4. Ternyata di sini tidak ada lisensi level 2 ya. 0, 1, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini nanti tergantung akan mempengaruhi apa, harga dan fitur-fiturnya akan dibatasi. Jadi ada yang misalkan taruhnya dibatasi jumlahnya hanya bisa sampai berapa, radius kliennya sampai berapa. Jadi fitur-fiturnya dibatasi. Kalau yang unlimited nggak terbatas, semuanya itu boleh digunakan berapa banyak pun, itu namanya level 6 controller. Nah, kalau kita beli yang kecil-kecil itu biasanya itu memiliki lisensi level 4.
Contohnya ini router rumah saya ini. Router rumah saya serinya RB951 serinya. Lisensinya kita cek sistem license. Mana sistem license? Nah, ini lisensi level 4. Itu kalau perangkat hardware lisensinya seperti itu. Tapi kalau kita pakainya cloud, arsitekturnya dia CSR atau Cloud Host Router, x86 atau 64, nah ini sistem license-nya beda. License, nah ini lisensinya. Nah, kalau kita pakai, kita download yang ada di sini, download yang diinstal di JNS3 itu download dulu langsung diinstal. Nah itu kita akan dapat lisensi namanya free. Free tadi keterangannya apa? Free atau demo ini nggak ada batasan sebenarnya. Boleh digunakan satu ini nggak ada jumlah. Ini sebenarnya nggak ada batasan, boleh digunakan apa namanya fiturnya semua boleh digunakan dan tidak dibatasi sampai 24 jam. Tapi masalahnya nanti kalau CSR ya, kalau CSR seri ini ada sendiri nih CSR license. CSR license ini dibuatkan page sendiri di sini, manual page. Saya klik ke CSR. CSR ini khusus untuk cloud, VMware, dan sebagainya. Lisensi, nah ini lisensi, free. Kalau kita free tanpa membayar apapun, maka speed dari interface-nya akan dibatasi sampai 1 Mbps. Nggak bisa lebih. Jadi untuk production, tidak direkomendasikan. Nggak mungkin kita hanya pakai 1 Mbps untuk production. Jadi harus beli lisensi yang P1 atau yang seterusnya. Kalau P1 ini setara dengan lisensi level 4, harganya $45 kan, lisensi level 4, di mana speed-nya interface-nya langsung jadi 1 gig. Untuk production sudah bisa. Atau mau di-upgrade lagi, bayar lagi. Seperti itu. P1 namanya Perpetual 1. Jadi berlisensi ya, bukan software free kayak Linux atau kayak FreeBSD, enggak. Jadi ada lisensinya. Lisensinya melengkap di mana? Di media penyimpanan. Jadi kalau misalkan kita rusak media penyimpanannya, lisensinya hilang. Kalau nanti kita install ulang, salah install ulang sembarangan, nanti hilang. Nanti ada teknik sendiri agar tidak hilang ketika kita install ulang, tapi tidak hilang lisensinya, ada tekniknya sendiri. Itu lisensi ya, lisensi mempengaruhi harga. Kemudian ada lagi namanya versi. Kalau lisensi itu terkait dengan harga, kalau versi ini terkait dengan rilis. Nah, kelihatannya di atas ini V itu versi 648. Itu versi. Versi itu ya kayak software version Windows versi berapa? Windows 10 versi, atau Samsung upgrade versinya, upgrade iOS upgrade gitu. Android jadi sudah versi 11, versi berapa? Nah, itu namanya versi. Kalau untuk upgrade versi ini free, tidak ada apa namanya batasan biaya, tidak harus bayar. Nah, usahakan untuk menggunakan versi terbaru, karena biasanya versi lama itu ada bug-nya atau mungkin bisa di-hack gitu kan. Dulu kan santer itu beredar, kalau Mikrotik itu bisa di-hack, password-nya bisa dicuri, karena versinya masih lama. Makanya kalau kita di production itu usahakan selalu menggunakan versi yang terbaru. Ngeceknya di mana versi terbaru? Ya di mikrotik.com bagian download. Mikrotik.com bagian download, software download. Nah, ini di situ ada versi terbarunya. Nah, ini ada perbedaan-perbedaannya yang nanti ada di wiki kalau mau di pelajari lebih lanjut, misalkan mau pakai yang long term atau stabil atau yang beta atau yang development. Cuman bedanya itu kalau stabil itu ya berarti sudah mature, nggak ada bug lagi gitu. Kalau testing dia mungkin ada bugnya. Jadi jangan pasang yang beta, versi beta di production, itu nggak boleh. Jadi terbaru 6.48. Kalau kita ingin melihat perkembangan dari versi-versinya, coba saya cek dulu di sini. Changelog ini ada nggak?
Jenglok. Nah, ini ada nih. Jenglok. Nah, ini perkembangannya kan. Misalkan dia versi berapa, tanggal berapa dia rilis. Nanti ini yang terbaru soalnya. Kalau yang lama-lama nggak kelihatan ya, biasanya hanya yang terbaru. Atau kalau mau lihat versi-versi sebelumnya ini bisa yang ke bagian arsip nih kelihatan ya. Dari mulai rilis berapa, tanggal berapa, rilis berapa. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan melakukan upgrade, downgrade. Ini tadi soalnya sudah saya pakai untuk kelas sebelumnya untuk upgrade ya, jadi sudah versi terbaru. Kita nanti akan coba downgrade ya. Jadi bisa upgrade, bisa downgrade. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita cek dulu software versi yang sekarang berapa, existingnya berapa, kemudian kita mau downgrade atau upgrade. Kalau ini sudah terbaru, kita coba downgrade. Downgrade misalkan akan kita downgrade menjadi yang 6, yang long term ini 647 ini kan jadinya lebih lama. Nah, kalau downgrade ini kita download dulu softwarenya. Kita download dulu dari internet, dari ini mikrotik.com. Atau kalau kita punya router kita sudah terkoneksi ke internet, jadi routernya sudah dalam kondisi live terkoneksi ke internet. Ini contohnya yang router saya ini RB951. Ini ada fitur namanya otomatis, upgrade otomatis. Jadi kita masuk ke sistem paket. Nanti kalau nggak hafal bisa dibuka di slide ya. Sistem paket. Nah, ini ada check for update. Nah, ya kan otomatis terkoneksi dengan servernya di Mikrotik sana, mikrotik.com. Kemudian dia ngecek yang terinstall berapa, terbaru berapa, mau di-upgrade atau tidak pilihannya gitu. Download saja atau download langsung install. Nah, ini tinggal diklik nanti dia install, download dulu kemudian reboot untuk menginstal. Itu. Tapi butuh downtime, jadi tidak semena-mena harus di-upgrade. Nanti ada downtime. Kalau misalkan untuk production dipikir dulu, misalkan jam 12 malam untuk upgrade-nya jam 12 malam saja. Oke, kita coba yang downgrade. Jadi sudah ini slide saya, ini kelihatan nggak sih layar saya? Kecil-kecil nggak sih? Kekecilan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, kecuali yang pakai HP nggak sedikit pusing. Kecil-kecil tulisannya. Oke, kita coba akan downgrade. Berarti kita download dulu sesuai dengan software arsitektur. Karena di sini ada namanya arsitektur software ya. Arsitektur hardware, sorry. Nah, ini CSR. Nanti kita downloadnya juga yang CSR. Karena nanti ada perangkat yang arsitekturnya berbeda di sini. Jadi, nih contoh ada yang CCR itu perangkat jenisnya apa? Ini arsitektur hardware-nya soalnya disesuaikan. Misalkan saya punya tadi yang di rumah ini routernya jenisnya adalah RB951. Ini MIPS BE. Ini beda dengan ini. Ini CSR, ini MIPS BE. Yang membedakan adalah arsitektur hardware. Jadi hardware-nya itu dia menggunakan mikroprosesor yang kategori MIPS BE. Ya, kalau nanti kita mau download atau upgrade atau download untuk upgrade dan downgrade, itu harus milih juga yang MIPS BE. Di sini kan ada pilihannya nih, MIPS BE apa saja perangkatnya, ARM 64 apa saja perangkatnya, SMIP apa saja perangkatnya, seperti itu. Nah, kita akan upgrade yang akan downgrade yang CSR, berarti kita download yang khusus CSR. Nih. Kemudian kok banyak banget? Pilih yang mana? Nah, untuk upgrade dan downgrade paling bagus kita nanti pilih yang extra paket. Extra paket itu apa? Nanti akan kelihatan Mikrotik ini dia memiliki fitur-fitur yang dia terkarantina atau yang ada di masing-masing paket. Jadi Mikrotik ini customize. Jadi fitur-fiturnya ada yang bisa kita hilangi, ada yang bisa kita
tambah seperti itu. Contoh di sini ada fitur IP versi 6, ternyata nih disable. Ada fitur misalkan UPS, nggak butuh UPS, bisa di disable. Gitu. MPLS misalkan nggak butuh, bisa di disable. Nah, kalau kita download yang ekstra paket, artinya nanti akan ada semua fitur. Akan ada semua fitur. Nanti baru kita customize mana yang mau dimatikan, mana yang akan dihidupkan. Nah, kita download dulu ekstra paket yang lebih rendah, tipenya apa namanya software versionnya. Ini download 22 mega. Jadi operating sistemnya hanya 22 mega saja. Kecil. Ini bentuknya zip. Jadi harus kita ekstrak dulu. Jadi hasil download tadi kita harus ekstrak dulu. Karena apa? Karena yang akan digunakan paketnya itu, paket-paketnya atau fitur-fitur yang melekat di paket itu, file sistemnya itu ekstensinya adalah NPK, Net Install Paket, namanya NPK. Ini ada berapa? 19, ada 19 paket. Kemudian caranya bagaimana? Caranya paket-paket yang baru ini kita masukkan ke dalam router kita. Tekniknya ada banyak sebenarnya. Ada dengan cara FTP, ada pakainya WinSCP atau apa SSH. Pokoknya intinya bagaimana memindahkan file ini ke dalam router. Kalau yang paling mudah, ini caranya kita drag and drop. Ini di select, drag and drop. Ya, otomatis upload sendiri menggunakan protokolnya Winbox, karena kita kan remote-nya pakai Winbox, ini masuknya pakai Winbox. Tuh. Dia akan masuk semua file-filenya ke dalam file system. Jadi ya kayak upload biasa, dia masuk ke dalam file system. Yang kadang menjadi masalah ketika kita uploadnya masuk ke dalam software, masuk ke dalam folder tertentu. Misalkan di sini ada folder spin, ini folder spin. Kita salah upload, drag and drop-nya masuk ke dalam folder, nanti tidak berhasil ketika kita upload atau download. Kita tunggu sebentar, itu 11 mega ya. Kalau tidak pakai Winbox, pakai FTP bisa nggak? Bisa di FTP, tapi kan agak sedikit susah, butuh FTP client, masukkan dulu, upload dulu. Kalau ini tinggal drag and drop, selesai. Nah, pastikan semuanya sudah masuk ya, file-filenya NPK-nya tadi yang 19 itu sudah masuk. Dan storage-nya masih cukup. Biasanya kalau yang router-router kecil itu harus di-deletein dulu file-file yang sebelumnya ada tuh, deletein agar bisa masuk semua. Yang nggak penting saya buang mananya. Ini sudah masuk semua. Ini yang kita, kok ini 648, ini 64. Oh salah, saya salah memasukkan. Ini yang 648, nanti 648 lagi nggak download namanya, nggak download namanya. Sorry, saya delete lagi, saya ulangi. Mana tadi yang sudah download? 647, nah ini ekstrak. Yang ini yang benar. Drag and drop lagi. Oh, ada pertanyaan silakan di kolom chat ya, atau ditanyakan langsung sambil nunggu. Saya harapkan yang lain yang belum berhasil install Mikrotik di GNST dicoba lagi. Kalau ada kendala bisa didiskusikan. Karena ya itu satu-satunya jalan kita belajar online tidak pakai perangkat ya seperti ini. Mau nggak mau, suka atau tidak suka. Mau beli perangkat sungguhan juga boleh. Karena nanti di lapangan kalian akan tidak asing lagi seperti ini. Mau di rumah terus tanpa megang perangkat bisa, cuma nanti kalau kerja ya mau nggak mau itu kan, kalau yang ingin kerja di jaringan bersinggungannya seperti hal-hal seperti ini.
Oke, tunggu sebentar. Silakan kalau ada yang tanya, boleh. Kalau yang ada kendala install JNSV kemarin ada kendala, boleh disampaikan. Karena saya yakin pasti masing-masing komputer memiliki karakteristik sendiri-sendiri juga. Misalkan ada yang RAM-nya terlalu kecil atau mungkin prosesornya terlalu generasinya terlalu lama, lambat tua gitu kan. Juga pengaruh nanti. Oke, ini sudah masuk semua, ini sudah sesuai kan yang kita inginkan 6.47 yang aslinya 6.48 akan kita downgrade ke 6.47. Kalau sudah masuk, ini ada pilihan. Tidak ada pilihan di sini ya untuk downgrade ya. Jadi kita masuknya ke pilihannya sistem, paket. Nah, baru di sini ada pilihan downgrade. Untuk upgrade dan downgrade versi itu pasti membutuhkan reboot. Di perangkatnya ini akan restart. Nah, kalau di production dipikirkan dulu kalau mau upgrade atau downgrade. Jadi akan ada downtime ya sekitar kurang lebih 3 menit untuk downgrade atau upgrade. Oke, sambil nunggu. Nah, terkait dengan paket. Jadi tadi kan pada saat kita mengupgrade atau downgrade ada pilihan paket mana saja yang mau diinstal atau yang mau diupgrade paket apa saja. Nah, ini terkait dengan fitur nanti. Jadi masing-masing paket itu memiliki fitur sendiri-sendiri. Misalkan kita mau jalankan apa? Jalankan hotspot, ya harus ada hotspot. Nah, ada paket-paket basic yang sebenarnya tidak butuh paket yang lain, cukup misalkan paket tersebut ya sudah jalan routernya. Contohnya kalau sistem ini hanya satu paket bernama sistem itu saja sudah berisi IP address, telnet, SNMP. Jadi basic untuk sebuah router itu sudah di cover oleh sistem termasuk static routing. Kalau pakai dynamic routing baru kita tambahan menginstal paket routing. Jadi cukup sistem saja sudah running untuk router yang umum digunakan. Jadi yang lain hanya tambahan saja. Misalkan untuk Kalea, ini paket bernama Kalea ini nggak dibutuhkan di Indonesia, nggak butuh karena ini hanya untuk USA, data gathering apa, nggak jelas di sini nggak perlu dipakai. Oke, kita cek lagi sudah selesai belum, kita reconnect. Belum. Cek lagi di neighbor. Kalau di neighbor belum muncul berarti belum selesai dia untuk downgrade-nya. Kalau yang untuk upgrade, tidak perlu memilih pilihan downgrade ya. Kalau untuk upgrade begitu kita upload software version yang lebih baru, tinggal di restart saja. Jadi nggak perlu cari tombol untuk downgrade kemudian kita klik downgrade, nggak perlu. Jadi cukup karena by default ketika dia menemukan file-file dengan versi yang baru di file sistemnya, ketika di restart dia akan upgrade sendiri otomatis. Tapi kalau downgrade dia nggak otomatis. Jadi begitu dia reboot kok nemu file sistem yang di situ versinya lama, dia nggak mau otomatis downgrade. Jadi kalau downgrade harus kita pilih manual. Ini kok lama ya, biasanya nggak sampai selama ini. Coba saya cek tanpa pakai Winbox. Bisa jadi karena ini simulator, atau bisa jadi errornya ini. Oke, saya punya satu router yang bisa kita praktekkan. Nah, ini yang ini coba kita akan downgrade, cuman ini arsitekturnya MIPS, jadi kita harus download yang MIPS juga. MIPS paling atas, bukan MIPS extra paket, jadi kita download yang ini sambil nunggu yang JNS3 running.
Kayaknya nggak bisa ngehang. Coba nanti kita cek dulu. Nah, yang kita downgrade yang routerboard yang asli ya, bukan routerboard yang simulator. Kita ekstrak dulu paketnya tadi 47 MIPS. Nah, yang ini 7 MIPS. Ini perangkat yang aslinya. Ini perangkat yang asli. 48 akan kita downgrade ke 47, drag and drop. Nah, langsung masuk ke file. Di sebelumnya ada file-file yang lain, biarin aja. Yang penting kita nggak salah masukkan ke folder. Kalau kita salah masukkan ke folder, ketika kita restart, dia nggak mau upgrade. Atau ketika kita downgrade, dia nggak mau downgrade. Karena dia nggak bisa baca. Dia bacanya di file utamanya. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke sistem paket. Downgrade. Yes. Nah, ini yang hardware. Coba yang JNS3 kita cek lagi. Oh, mati kayaknya JNS3. Gagal ini. Coba kita stop, restart instannya. Nanti boleh dicoba. Untuk upgrade dan downgrade boleh dicoba sendiri. Ini agak lama ya, sekitar 3 menit. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, nanti ada untuk yang uninstall satu jenis paket, kita uninstall, nggak dibutuhkan kita uninstall atau kita disable. Nah, ini caranya gampang, tinggal diklik uninstall, klik disable gitu. Ini tadi cara-caranya semua sudah saya letakkan di sini. Sebenarnya kalau ada error muncul, cuman yang tadi yang di JNS itu nggak bisa di remote sama sekali, jadi nggak bisa kelihatan ada error apa di situ. Oh, ini yang di CSR ini berhasil nih. Jadi nih sudah kelihatan dari neighbor-nya sendiri sudah menjadi 6.47. Walaupun tadi sempat ngehang sebentar nggak bisa di remote, ternyata berhasil di downgrade. Ini jadinya 647. Ini ada paketnya tadi jadi banyak. Kalau nggak butuh tinggal di disable. Misalkan IPv6 kita nggak pakai, atau misalkan kita nggak pakai mana yang jarang sekali. Oh, ini nggak ada wirelessnya, nggak perlu dipakai ini wireless. Ini bisa kita uninstall. Nah, tapi nanti harus di reboot dulu, di restart baru dia hilang. Kalau masih ada, ini menu wireless juga masih ada di sini. Padahal nggak ada interface wirelessnya, ada menu wirelessnya. Ini kita bisa uninstall. Nah, nggak di restart lagi aja. Sistem dia akan hilang. Yang tadi satunya lagi, yang hardware-nya berhasil atau belum, coba. Ini juga sudah downgrade ke 6.48. Nggak ada error di lognya, jadi berhasil. Kalau error biasanya ada merah seperti ini. Riset ini besok, riset kita 1 jam sudah ini, sudah 1 jam. Ini riset kita lanjut besok, termasuk nanti install ulang. Coba saya buat skenario-nya pakai hardware yang beneran, nanti biar kelihatan. Kalau soalnya pakai JNS nggak bisa proses install ulang, harus pakai apa namanya hardware biasa, harus hardware beneran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau yang mau tanya silakan di tombol chat. Saya mau buat absensi dulu. Sambil dicoba-coba soalnya. Ini sebenarnya kuncinya di sering megang atau tidak gitu. Kalau sering megang nanti insya Allah kalau ujian gampang. Sering berlatih, kuncinya kan berlatih. Dari tahu menjadi bisa, dari bisa menjadi expert kalau sering mengulangi.
Jaringan komputer 1 pertemuan keempat. Oke, saya send di kolom chat ya untuk absennya. Untuk saya mau screenshot ini ya, foto gambarnya semua dinyalakan yang ada video apa? Kameranya dinyalakan, akan saya screenshot. Yang belum mandi nggak usah khawatir, banyak temennya. Paling males tuh Kak ajar yang kelas jam 7 belum pada bangun. Kalian mending jam 8, yang setengah 9. Oke, sudah kelihatan semuanya. Saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Oke, silakan absen dulu ya. Silakan absen. Saya yang belum bangun ketiduran dibangunkan dulu untuk absen. Terima kasih perhatiannya semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar walaupun kondisi seperti ini, puasa, pandemik lagi gitu kan. Jangan tidur terus. Dijaga juga puasanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.